Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Haliza, Nur Kumalasari, Nurul Fatihah, dan Paya Judah. Hak asasi manusia dan demokrasi dalam perspektif Islam. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya, Paya Judah, NIM 20488111034. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia dalam Islam. Pada dasarnya, dalam bahasa Arab, hak asasi manusia dikenal dengan kata hak al-insani alal asasi atau juga disebut hak al-insani ad-daruri yang terdiri dari atas 3 kata, yaitu kata hak yang memiliki arti pemilik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Kata al-insan yang memiliki arti manusia, makhluk yang berakal, berbudi, dan berfungsi sebagai subjek hukum. Kata asasi, yaitu asasi bersifat dasar atau pokok. Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertiannya bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Ibnu Rushd lebih menegaskan bahwa hak asasi manusia dalam perspektif Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primer, daruriyat yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama. Hakikatnya, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak dan tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak, yakni kepentingan umum. Oleh sebab itu, pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus disertai dengan pemenuhan terhadap kewajiban asasi manusia itu sendiri dan tanggung jawab asasi manusia itu sendiri dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan bernegara, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat dari hak asasi manusia itu adalah keterpaduan antara hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Kesemuanya ini, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia merupakan nikmat dan anugerah sekaligus sebagai amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Nur Haliza dengan NIM 20488111031 akan menjelaskan mengenai macam-macam hak asasi manusia.
Manusia dalam perspektif Islam baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi pokok. Semata-mata diistimewakan memang karena dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hak-hak asasi tersebut, yang pertama ada hak untuk hidup. Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam Quran surah kelima Al-Maidah ayat 32, yang kandungannya larangan membunuh manusia tanpa sebab yang dapat dibolehkannya dibunuh. Manusia boleh dibunuh dengan sebab, atau bisa disebut dengan hukum kisos. Membunuh satu orang tanpa sebab sama seperti membunuh banyak orang, karena sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berkaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insan hambanya dengan tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa, maupun agama. Yang kedua adalah hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Islam telah mengajarkan kepada setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sesuai dengan prestasi hidup, skill yang dimiliki. Namun di balik harta yang dimilikinya, di dalamnya tergantung hak orang lain, khususnya kalangan du'afa dari golongan fakir miskin yang dikeluarkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah ke-51 Az-Zariyat ayat ke-19. Pesan ayat tersebut menyatakan dan menegaskan bahwa siapapun yang meminta pertolongan dan siapapun yang menderita kesulitan mempunyai hak atas bagian harta benda dan kekayaan seorang muslim tanpa melihat apakah ia berasal dari bangsa ini, dari negara maupun dari ras manapun ia berasal. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Islam secara tegas melarang praktik perbudakan dalam bentuk orang yang merdeka menjadi hamba sahaya kemudian diperjualbelikannya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah yang bersumber dari Amr bin As, yaitu ada 3 kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya. Yang keempat adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berpikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat dan sekaligus mengapresiasikannya berkaitan dengan berbagai masalah. Tentunya kebebasan berpendapat di sini berkaitan dengan upaya untuk mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan kebijakan, dan berupaya untuk menghimbau dan mengantisipasi berbagai perbuatan kejahatan dan kezoliman. Rasulullah SAW selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk mengungkapkan pendapat sekalipun berbeda dengan pendapat pribadi beliau. Yang kelima adalah persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum. Islam menegaskan dan menekankan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut jelas tertuang pada Quran surah ke-49 Al-Hujarat ayat ke-13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Islam telah menghancurkan diskriminasi terhadap sistem kasta, keyakinan, perbedaan warna kulit, dan agama. Rasulullah SAW tidak hanya secara lisan menegakkan hak persamaan ini,
namun juga telah memperhatikan pelaksanaannya selama hidup beliau. Yang keenam adalah hak kebebasan untuk berserikat. Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpolitik, berserikat, dan membentuk organisasi-organisasi. Namun, hak berserikat ini dilakukan dengan motivasi untuk menyebarkan dan menetralisir kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu, masyarakat, dan bangsa, bukan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kekacauan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak kebebasan berserikat tidak berlaku secara mutlak tanpa batas, akan tetapi ia dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk menyebarluaskan amal-amal kebajikan dan kesolehan, serta menumpas kejahatan dan kemungkaran. Yang ketujuh adalah hak untuk mendapatkan keadilan. Islam hadir ke muka bumi ini untuk menegakkan keadilan, sehingga setiap insan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hak keadilan yang sangat penting ini. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan, walaupun untuk dirinya sendiri. Yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Islam memandang bahwa bertempat tinggal merupakan hak asasi dalam kehidupan manusia yang sangat urgent, sehingga seorang dapat beristirahat di rumah kediamannya yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dirinya, anak istrinya, dan para keluarganya. Ibnu Hazm berpendapat, jika seseorang tidak mempunyai rumah kediaman dan tempat tinggal yang jelas, maka menjadi sebuah kewajiban bagi pihak yang kaya untuk membangunkan tempat pemukiman mereka yang du'afa. Di samping itu, secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam terhadap orang kaya yang tidak peduli dan acuh tak acuh kepada nasib kelompok orang miskin, baik yang berkaitan dengan perhatian kepada sandang, pangan, dan tempat tinggalnya, sebagaimana telah dikemukakan pada Quran Surah ke-74 Al-Mudaththir ayat 42-44. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain, yaitu Nur Kumalasari. Baik, saya Nur Kumalasari dengan NIM 20488111032 akan menjelaskan tentang esensi HAM dan tanggung jawab asasi manusia. Secara esensial, dari beberapa macam HAM berdasarkan perspektif Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, semuanya berpulang kepada konsep hak asasi manusia yang dikenal dengan Daruriyat al-Khams, yaitu 5 hak asasi yang paling dominan. Daruriyat al-Khams ini yang akan mengayomi dan melindungi kehidupan manusia, dan sekaligus akan diminta pertanggungjawaban pendayagunaannya. Daruriyat al-Khams mempunyai 5 prinsip. Yang pertama, hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup. Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tidak bisa ditawar. Pemaknaan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya melalui metode hukum kisos, sebab kehidupan atau al-hayat merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Oleh sebab itu, barang siapa yang dengan sengaja melanggar kehidupan orang lain, maka yang bersangkutan mesti dihukum dengan hukuman yang sepadan dan setimpal. Agar apa? Agar orang tersebut tidak mengulanginya kembali perbuatan yang sama. Yang kedua, perlindungan terhadap keyakinan. Perlindungan terhadap agama dan keyakinan individu mendapatkan posisi dan perhatian yang sangat tinggi dari ajaran Islam. Secara universal, Islam memberikan kepada individu untuk memilih dan memilah agama yang akan dianutnya.
Walaupun Islam memang menawarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk dipahami, dikaji, dan dianalisa, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain itu, ada juga contoh surat lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Yang ketiga, hak perlindungan terhadap akal pikiran. Hak perlindungan terhadap eksistensi akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan dan minum, serta mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak akal pikiran. Barang siapa yang melanggar hal itu atau merusak sistem kesadaran akal, hukumnya cukup keras. Hukuman yang keras dan tegas ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sesungguhnya dari penjelasan yang bersifat elementer ini bisa dipahami lebih dalam lagi, yaitu dengan akal pikiran yang sehat akan dimasukkan juga hak pendidikan dan hak kebebasan berpendapat. Yang keempat, perlindungan terhadap hak milik. Perlindungan ini diimplementasikan dalam bentuk diharamkannya mencuri, merampok, dan yang sejenisnya, yang akan mengancam eksistensi hak milik. Selain itu, memang disertai dengan ancaman yang keras bagi pelaku pencurian. Jika diterjemahkan lebih jauh, hak ini lebih dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Yang kelima, hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan ini merupakan hak untuk mempertahankan eksistensi nama baik. Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk diharamkannya tindakan perbuatan zina. Namun, dalam membuktikan detik perzinaan tersebut mesti didukung oleh kesaksian yang valid, yaitu 4 orang saksi laki-laki. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka pihak tertuduh zina akan terbebas dari ancaman hukuman. Sebaliknya, pihak penuduhlah yang akan terkena ancaman yang berat. Materi selanjutnya yaitu hak Allah dan hak manusia. Menurut Al-Maududi, hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang telah diberikan oleh Allah bersifat permanen, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Dalam persepsi hukum Islam telah dikenal 2 konsep hak, yakni hak manusia atau hak al-insan, atau juga disebut dengan hak al-ibad. Setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lainnya. Dalam aplikasinya tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut. Yang pertama, hak Allah. Hak Allah adalah hak yang kembali dan berpulang kepada kemaslahatan dan eksistensi kepentingan umum secara kolektif, bukan untuk kepentingan pribadi secara individual. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji yang merupakan ibadah vertikal murni atau ibadah mahdoh, yang merupakan bangunan dasar agama Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan kedamaian yang dapat dirasakan oleh semua orang. Diharapkan dengannya
akan terbentuk kesolihan individual dan kesalihan sosial. Pelaksanaan hak Allah ini mesti dibangun dan dilandasi oleh semangat lillahi ta'ala. Yang kedua, hak manusia. Hak manusia atau hak al-ibad atau juga disebut hak adami adalah hak yang berkaitan dengan kepentingan individual seorang hamba Allah, sehingga berpulang kemaslahatannya kepada orang yang bersangkutan. Hal tersebut dapat saja berkaitan dengan hak milik, seperti transaksi hutang piutang, wasiat, kewarisan, dan yang lainnya. Hak pribadi ini pun berkaitan dengan individu lain secara horizontal, sehingga masing-masing pihak dapat mendapatkan hak dari pihak lain, dan secara otomatis menjadi kewajiban yang perlu dipenuhinya sebagai penimbangan atas hak yang diperolehnya. Baik, saya Nurul Fatihah dengan NIM 20488111033 akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi dan demokrasi dalam Al-Quran. Pengertian demokrasi. Baik, selanjutnya yaitu tentang demokrasi dalam Al-Quran. Elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi asyura, al-adalah, al-musawah, al-amanah, al-masuliyah, dan yang terakhir itu al-huriyah. Al-asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebut dalam Al-Quran surah Asyura ayat ke-38 yang kandungannya yaitu apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksanaan syuro adalah al-halli wal aqdi. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Selanjutnya yaitu al-adalah. Al-adalah adalah keadilan artinya menegaskan hukum terhadap rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat. Antara lain dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang kandungannya adalah perintah untuk berperilaku adil. Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini banyak ditegaskan dalam Al-Quran, bahkan disebutkan sekalipun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena orang kecil melanggar pasti dihukum. Sementara orang yang melanggar itu orang besar seperti orang yang berjabat, maka akan dibiarkan berlalu. Selanjutnya yaitu al-musawah. Al-musawah adalah kesejajaran. Egaliter artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Berlaku
berlaku otoriter dan eksploitasi. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi kewenangan dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dalam undang-undang. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu, pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur, dan juga adil. Selanjutnya yaitu al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan itu, amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin itu atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita tahu bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab itu bagi seorang pemimpin atau pengusaha harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana sabda Nabi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya, al-hurriyah. Al-hurriyah adalah kebebasan. Kebebasan artinya bahwa setiap warga negara diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijaksana dan memperhatikan al-akhlak al-karimah dan dalam rangka al-amri bil ma'ruf wa an-nahyi al-munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritis dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Sekian, terima kasih.